Bapak Ibu, apa suara saya terdengar dengan jelas? Kecil, Pak. Halo? Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Pas, Pak. Bagus, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kegiatan rapat mingguan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin dan tabiat, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan AP MSI. Yang terhormat Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Analis Muda Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Yang terhormat Analis Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Secabang Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan rekan-rekan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Pagi virtual di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara.
Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat manusia di setiap medan laga, tinggi berdaya juang, bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat adu juara, Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh yeah, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh, berbakti. Jawa Barat pasti juara. Baik, selanjutnya rapat mingguan kali ini akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Ibu Nina Nurhayati SE, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kusnadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara rapat mingguan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat mingguan hari ini dan bisa bersilaturahmi dalam acara rapat mingguan hari ini Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Perkenalkan, saya Nina Nurhayatin yang akan bertugas sebagai moderator rapat mingguan hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para narasumber kita, yaitu yang terhormat pada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Angibur Hasan, SAP, MSI, Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama, SE, yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD, MPD, yang terhormat pada Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Rise Silvana, SSTP, MAP, yang terhormat para pengawas secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang terhormat para kepala SMA, SMK, SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang terhormat para arsiparis ahli muda secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para staf KCD Wilayah 4, dan para peserta rapat mingguan yang mewakili yang saya hormati. Sebelum rapat mingguan dimulai, saya izinkan membacakan terlebih dahulu rekap kehadiran peserta rapat minggu lalu, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 2022. Itu sebagai berikut. Untuk jenjang SMA negeri, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjut untuk kehadiran peserta minggu tanggal 9. Maaf, ini ada kesalahan mungkinnya salah, Pak. Mohon maaf untuk bentar. Kita lanjut. Mohon izin saya untuk membacakan daftar hadir rapat mingguan minggu lalu, yaitu tanggal 9 Agustus tahun 2022. Jenjang SMA negeri. Total 30 sekolah yang hadir 30 untuk Kabupaten Karawang, mohon maaf. Untuk SMA negeri total 30, yang hadir 30 berarti semua hadir 100%. Untuk SMKN negeri total 18, yang hadir 17, 94%. SMA swasta 19, yang hadir 7, ini 36%. SMK swasta total 97, yang hadir hanya 7, berarti ini hanya 7%. Untuk SLB total 4, yang hadir 3, 75%. Selanjutnya untuk Kabupaten Subang, untuk jenjang SMA negeri total 21, yang hadir 19, persentasenya 90%. Untuk SMK negeri total 16 sekolah, yang hadir 16, persentase 100%. SMA swasta total 27 sekolah, yang hadir 10, 37%. SMKN, SMK swasta total 94 sekolah, yang hadir hanya 5 sekolah. Untuk persentasenya hanya 5%. Untuk SLB total 10 sekolah, yang hadir 9, ini 90%. Untuk Kabupaten Purwakarta, SMA negeri total 17, hadir 17, berarti 100%. Untuk SMKN negeri 15, yang hadir 15, 100%. Untuk SMA swasta total 12, yang hadir hanya 4 sekolah, berarti 33%. Untuk SLB total 6, yang hadir 6, berarti 100%. Untuk kedepannya yang masih dalam zona merah, agar lebih diperhatikan untuk kehadirannya. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta rapat mingguan, langsung saja kita mulai acara rapat mingguan kali ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada rapat mingguan kali ini, pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian paparan atau materi dari para narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup.
Baiklah Bapak dan Ibu peserta rapat mingguan, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari para narasumber kita. Pertama-tama saya mau menyapa dulu kepada para narasumber. Apakah sudah ada dalam ruang Zoom ini, Bapak Ibu? Assalamualaikum, Bapak Ibu para narasumber. Iya, pagi Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya untuk penyampaian paparan pertama akan disampaikan oleh Silvana SSTP MAP. Kepadanya saya persilahkan. Baik, itu yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Kasbag.u, Ibu Analis, semoga cepat sembuh Ibu, para pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para arsiparis, dan juga staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang pagi hari ini hadir di Zoom rapat mingguan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait hari jadi Provinsi Jawa Barat. Saya mohon waktu. Jadi slide show aja. Baik Bapak dan Ibu, mungkin bisa mute dulu speakernya, yang admin tolong di mute dulu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, di hadapan Bapak Ibu sudah tampil paparan kami. Di sini sedikit menjelaskan kami mengenai pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-77. Jadi Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ini akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 6:30 sampai jam 18 sore. Tempatnya yaitu di lapangan Gasibu, gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga sepanjang Jalan Diponegoro. Bapak Ibu tidak usah konsen ke tempatnya dulu ya. Ini adalah rangkaian hari jadi Provinsi Jawa Barat, di mana sesuai dengan arahan Pak Gubernur pada saat Rapim bersama para kepala UPD bahwa pelaksanaan hari jadi Provinsi Jawa Barat kali ini akan dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita semua adalah warga Jawa Barat. Jadi kita harus mengetahui kapan hari jadi Provinsi Jawa Barat dan di mana dilaksanakannya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-77, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengadakan berbagai macam kegiatan. Di sini kami memfokuskan ke Festival Kuliner Jawa Barat dan Lomba Kreativitas Hari Jadi Jawa Barat ke-77. Kita bahas satu persatu dulu ya, Bapak Ibu. Pertama untuk Festival Kuliner Jawa Barat. Untuk Festival Kuliner Jawa Barat ini, mungkin slide berikutnya. Nah, oke, yang tadi aja, Pak Noval. Nah, untuk Festival Kuliner Jawa Barat ini, Bapak Ibu, akan dilaksanakan hari Jumat pukul 13.30 sampai pukul 15.30 di sepanjang Jalan Diponegoro. Jadi siapa yang di sana? Yang di sana itu adalah para perangkat daerah dan juga unsur-unsur lain seperti kabupaten kota, Samsat, dan lain sebagainya. Nah, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan membuka stand di sepanjang Jalan Diponegoro dengan menampilkan makanan khas Kota Depok, yaitu
perkedel bakar dan rempeyek galek. Itu adalah makanan yang yang ditugaskan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi Dinas Pendidikan nanti yang akan di sana, yang akan melaksanakan stand di sana. Nah, bagaimana mengenai perangkat daerah yang memiliki UPTD atau cabang dinas atau unit layanan? Nah, para perangkat daerah yang memiliki UPTD atau cabang dinas atau unit layanan, maka mereka melaksanakan festival kuliner khas Jawa Barat di kantor masing-masing. Jadi cabang dinas ataupun UPTD yang lain tetap melaksanakan festival kuliner Jawa Barat di kantornya masing-masing. Nah, khusus cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kami mohon arahan juga nanti dari Pak KCD, mohon koreksiannya juga. Nah, khusus cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 akan melaksanakan festival kuliner ini dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah dan juga pemangku kepentingan yang lain harap melaksanakan festival kuliner Jawa Barat ini di satuan pendidikan masing-masing dengan menampilkan makanan khas yang ada di daerah Jawa Barat. Tentunya nanti kami mohon koreksi juga Pak KCD mengenai festival kuliner ini, dan mungkin bisa jadi MKKS misalnya kumpul dalam satu MKKS di setiap kabupaten mengadakan festival kuliner Jawa Barat juga, misalnya dengan berkumpul di suatu tempat membawa makanan khas masing-masing. Itu untuk festival kuliner Jawa Barat ya Bapak Ibu, harinya hari Jumat pukul 13.30 dimulainya gitu ya. Tapi kalau memang misalnya mau dari pagi, mangga itu dilaksanakan persiapan boleh. Itu yang pertama ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah lomba kreativitas Hari Jadi Jawa Barat ke-77. Nah, untuk lomba kreativitas ini perlu mendapat perhatian khusus Bapak dan Ibu, mohon perhatiannya juga. Lanjut slide berikutnya. Nah, dalam rangka Hari Jadi ke-77, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan 3 lomba, yaitu Ekspresikan 77-mu, kemudian Jabar Fashion Walk, dan juga Jabar Dance Challenge, di mana total hadiah dari masing-masing lomba ini adalah 77 juta. Nah, kita bahas satu persatu untuk Ekspresikan 77-mu. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini nanti slide-nya akan kami share juga ya untuk Bapak Ibu pahami lebih lanjut. Nah, di lomba Ekspresikan 77-mu ini ada ketentuan lombanya bahwa lomba terbuka untuk umum, yaitu untuk seluruh warga Jawa Barat. Nah, lomba ini merupakan adu kreativitas di mana peserta diharuskan membuat konten video ya, yang menggambarkan ekspresi 77 versi peserta dalam hal apapun ya, berupa konfigurasi orang atau tapi bukan bukan grafis ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti apa ekspresikan 77 ini? Misalnya ekspresi muka, personifikasi emoticon ataupun kolase 77 hasil make up. Itu adalah ekspresi setiap orang, bagaimana dia mengekspresikan bahagia, sedih, itu ada personifikasi emoticonnya itu ada seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk grup senam. Coba mungkin slide berikutnya yang lebih jelas, Pak Noval. Selanjutnya. Nah, ini mungkin bisa di zoom, Ekspresikan 77 ini. Bisa di zoom lagi. Bapak Ibu sudah terlihat ya? Yang tadi di zoom ya, agak dibesarin sedikit. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini bahwa untuk Ekspresikan 77 ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa peserta diharuskan membuat konten video yang menggambarkan ekspresi 77. Artinya di sini saya contohkan sedikit. Di sini ada contoh perorangan ya. 77 ekspresi muka atau personifikasi emoticon atau kolase 77 hasil make up. Itu adalah contoh ekspresi perorangan.
Tapi ada juga contoh ekspresi yang dibuat dalam satu grup. Misalnya senam bersama 77 orang. Atau bikin tumpeng 77 orang. Atau baris berbaris membentuk angka 77. Atau 7 orang anak memakai 7 pakaian adat. Ya, tentunya ini silahkan bebas berekspresi. Dan tentunya konten tersebut tidak mengandung sara dan pornografi. Nah, konten ini dibuat dalam bentuk video maksimal 60 detik, kemudian diunggah ke Reels Instagram. Ke Reels Instagram ya Bapak Ibu, nanti di sana silakan mencantumkan nama, asal, dan juga deskripsi singkat video tersebut. Harap nanti akun Instagramnya itu tidak dikunci atau tidak di private, kemudian hashtag dengan menyertakan hashtag dan juga tag dan follow akun Humas Jabar, Biro Admin Jabar, dan Diskominfo. Nah, Bapak Ibu, apabila akun Instagramnya ini dibuat baru, silahkan. Jadi misalnya dalam senam bersama itu kan 77 orang, tidak mungkin 77 orang mengirimkan semua Instagramnya. Dipilih aja salah satu Instagram oleh satu orang, misalnya pemimpin senam, atau mungkin akun Instagramnya sekolah, atau mungkin akun Instagramnya dibuat baru, itu boleh. Jadi nanti akun Instagramnya hanya satu aja ya Bapak Ibu, yang akan dikirimkan linknya melalui link yang tertera di slide paparan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengirimkan video, ini ada kriteria penilaian, yaitu kreativitas para peserta. Jadi segimana kreatif sih Bapak Ibu dalam mengekspresikan 77 ini. Nah, kemudian nanti setelah dibuat video Reels Instagram, harap dikirim melalui link yang sudah disediakan, yaitu link panitia ekspresikan 77 yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar. Namun untuk cabang dinas wilayah 4, selain mengirimkan ke link panitia, harap mengirimkan juga ke link cabang dinas. Jadi video Bapak dan Ibu akan dipublikasikan juga oleh cabang dinas melalui channel YouTube dari Jabar untuk Indonesia. Jadi khusus untuk cabang dinas mengirimkan hasil kreasi ekspresi 77-nya melalui 2 link. Pertama ke link panitia yang di Pemprov Jabar dan link cabang dinas wilayah 4. Nah, linknya ini sudah tertera juga. Nanti mungkin setelah rapat mingguan kami juga akan kirimkan flyer untuk mengingatkan Bapak Ibu. Di sana juga akan tercantum link-link dari setiap lomba kreativitas dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk ekspresikan 77-mu. Kemudian lomba berikutnya yaitu Jabar Fashion Walk ya, Jabar Fashion Walk. Nah, untuk Jabar Fashion Walk tersendiri, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar Pak Gubernur sedang mencoba berjalan di catwalk-nya Citayam Fashion Walk beberapa bulan yang lalu. Nah, bentuknya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sama seperti hal yang tadi, bahwa lomba Jabar Fashion Walk ini pesertanya terdiri dari 7 orang ya. 7 orang bebas berkreasi dengan outfitnya masing-masing, dengan pakaiannya masing-masing. Nah, untuk peserta fashion show ini diharapkan fashion show-nya itu di tempat ikonik daerah masing-masing, diutamakan yang dibangun oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, atau bisa di daerah wisata yang menjadi ikon Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Kalau misalnya di Purwakarta itu ada Taman Pembaharuan ya, bisa catwalk di sana. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai mengganggu lalu lintas, jangan sampai mengganggu jalan kaki orang-orang, itu bisa di sana dilaksanakan. Jadi selain di tempat ikonik atau di bangunan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa juga dilaksanakan di daerah-daerah wisata yang menjadi identitas Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Seperti halnya tadi, Bapak dan Ibu, untuk Jabar Fashion Walk ini durasinya adalah 90 detik. Dan sama diunggah ke Reel Instagram, mencantumkan nama, asal, dan deskripsi video singkat. Sama seperti tadi, akun Instagramnya tidak di private,
Kemudian untuk follow dan nanti tag ke Humas Jabar, Biro Advim dan Diskominfo Jabar dengan mencantumkan hashtag atau tagar Jabar Fashion Walk 77, Jabar Juara Indonesia Juara, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Batas unggah video yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 23.59. Itu untuk Fashion Walk ya. Kemudian untuk lomba yang ketiga yaitu Jabar Dance Challenge. Nah, Jabar Dance Challenge ini Oke. Nah, untuk Jabar Dance Challenge ini berbeda dengan dua lomba yang tadi, bahwa untuk Jabar Dance Challenge agar lagu dan gerakan sudah dipersiapkan. Ini adalah dance ya Bapak Ibu, lebih ke tari-tarian ya. Nah, pada lomba Jabar Dance Challenge ini lagu dan gerakan sudah dipersiapkan. Kemudian video tidak mengandung sara dan durasi maksimal 90 detik dan diunggah ke akun TikTok. Ini akun TikTok ya Bapak Ibu ya. Nah, akun TikTok ini sama, tidak di private, dan juga nanti akun TikTok ini tetap untuk follow dan tag ke akun Humas Jabar, Biro Advim, dan juga Diskominfo Jabar. Sama seperti tadi, bahwa batas unggah untuk Jabar Dance Challenge ini adalah tanggal 23 Agustus 2022. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penjelasan singkat, dan ini kami jelaskan juga mengenai lini masa ataupun ketentuan pendaftaran dari lomba-lomba hari jadi ya. Coba tadi yang di slide sebelumnya, Pak Noval. Sebelumnya. Bapak dan Ibu, di sini akan sedikit kami jelaskan mengenai mekanisme penilaian. Nanti setelah Bapak Ibu mengirimkan video-video, baik itu Jabar Fashion Walk, Jabar Dance Challenge, ataupun apa tadi yang pertama ya, ekspresikan 77-mu, bahwa seluruh pendaftar nanti panitia akan menyeleksi sebanyak 77 besar. 77 besar ini akan diseleksi oleh panitia berdasarkan likes, komen, dan share ya. Nanti panitia yang akan menyeleksi berdasarkan like, komen, dan share, dan kriteria penilaian lainnya. Setelah 77 besar ini diperoleh, maka akan diseleksi menuju 7 besar. 7 besar ini Dewan Juri akan menilai kreativitas dari masing-masing peserta yang mengikuti lomba. Nah, setelah didapatkan 7 besar ini, maka 7 besar ini akan dinilai langsung oleh juri kehormatan, yaitu Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, untuk menentukan siapa saja yang menjadi 7 pemenang dari masing-masing lomba. 7 pemenang ini terdiri dari juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3, dan juara terfavorit. Jadi jumlahnya 7. Jadi panitia pertama akan menyeleksi berdasarkan like, comment, share, dan kreativitas. Kemudian Dewan Juri juga akan menyeleksi setelah adanya 7 besar. Dan kemudian 7 pemenang yang nantinya akan tampil ini akan langsung dinilai oleh juri kehormatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali bahwa setiap lomba ini hadiahnya adalah 77 juta. Jadi lumayan Bapak Ibu ya untuk beli handphone, untuk beli perangkat yang lainnya. Jadi kami harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti lomba hari jadi ini dengan mengikutsertakan siswa-siswinya terutama ya. Nah, dan tentunya selain uang pembinaan ada juga merchandise lain yang akan didapatkan oleh pemenang. Mungkin di slide berikutnya sebelum ini tadi ada. Nah, ini
Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa unggah video itu sudah bisa dimulai hari ini sampai tanggal 23 Agustus pukul 23.59. Nah, nanti pengumuman juara lomba yaitu akan diadakan pada tanggal 28 Agustus 2022. Jadi masih ada waktu sekitar seminggu lagi untuk Bapak dan Ibu mengerahkan siswa-siswinya atau mungkin para guru untuk mengikuti lomba kreativitas dalam rangka hari jadi ke-77. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa selain mengirimkan ke link panitia Pemprov Jabar, juga mengirimkan juga ke link cabang dinas ya. Jadi nanti kami akan mengunggah akan mempublish di YouTube channel Jabar dari Indonesia yang dimiliki oleh cabang dinas pendidikan wilayah 4. Dan setelah ini mungkin kami akan share juga flyer untuk mengingatkan Bapak dan Ibu dan juga untuk di-share ke para guru dan juga siswa-siswi yang lain. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan terkait informasi lomba kreativitas ini. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas mengenai lomba-lomba ini. Mungkin nanti Bapak akan menambahkan juga. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Festival Kuliner Jabar, dan kedua lomba kreativitas Hari Jadi Jawa Barat yang ke-77. Untuk selanjutnya yaitu menginjak pada penyampaian paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Kurniadewi, SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bu Santinya mungkin masih sakit, Bu. Oh iya. Masih sakit, Bu. Oh iya. Mungkin akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya yaitu kepada Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Pada Bapak Rizky kami persilahkan. Ibu, Pak Kasubag lagi ada kegiatan di inspektorat. Oh iya. Mungkin akan dilanjutkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yaitu Bapak Haji Ainur Hasan, SAP MSI. Kepadanya kami persilakan. Mangga Bapak. Ya, makasih. Ya. Rekan-rekan, para peserta kegiatan rapat ini, alhamdulillah ya ada 290 lebih ya. Mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan kehadirannya. Ada beberapa hal yang perlu sedikit dipertegas. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Rise ya, agar setiap sekolah nanti dipastikan mengikuti lomba dance maupun fashion show atau fashion week atau tuh sebutannya ya. Fashion walk, Pak. Fashion walk. Ya, nanti yang fashion walk nanti Bu Ai yang itu Bu Risa nanti Bu Ai yang kontrol ya, supaya terpantau berapa sekolah yang sudah dan berapa yang belum. Kemudian juga yang lomba dance nanti yang mengendalikan Rizka ya. Rizka itu siapa tadi itu? Rizka ya. Rizka nanti Bu Risa ditugaskan ya dipantau ya. Ya, kemudian dipastikan semua sekolah negeri mengikuti setiap lomba tersebut per sekolahnya, dan sekolah swasta juga karena bagian dari NKRI juga diharapkan ikut serta ya. Ini dalam rangka memeriahkan. Toh lomba juga hanya beberapa menit, yang lain hanya semenit setengah, hanya gigit tekan gitu kayaknya sih ya. Kemudian yang fashion show juga kan di tiap sekolah juga pakai batik juga kan, atau pakai baju-baju rada iyalah gitu, bisa di-show di beberapa objek wisata. Dan Bu Risa, satu lagi yang lomba 77 nanti kita akan coba wajibkan ke perwakilan sekolah. Nanti kita rapat kecil dulu di KCD sehingga tiap kabupaten ada yang mewakili
untuk lomba 77. Misalkan bisa tarian lah, tarian sebanyak 77 orang. Nggak usah gabungan sekolah, karena kalau gabungan sekolah latihannya lama. Cukup sekolah yang udah biasa, misalkan Karawang, SMA, SMK TI Muhammadiyah, kan udah biasa. 77 orang dan atau tarian ya dalam waktu yang singkat kan bisa. Kemudian Subang Karawang juga kita tunjuk aja. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir nanti hari ini juga ada sosialisasi. Kita ada program gratis internet selama 30 menit per orang per hari bagi warga sekolah, baik siswa, kemudian guru, PU, bahkan masyarakat sekitar. Masing-masing kita diberikan kuota selama 30 menit per harinya, per orangnya. Itu sifatnya gratis. Hari ini ada yang sosialisasi, dan bagi yang pengen lebih bisa berbayar ke koperasi tiap sekolah, termasuk masyarakat. Karena yang 30 menit ini juga berlaku untuk masyarakat sekitar sekolah, digratiskan menggunakan internet selama 30 menit per orang per hari. Bagi yang ingin lebih silakan bayar ke koperasi sekolah masing-masing dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang kesulitan internet, karena ada beberapa titik juga terjangkau oleh Telkomsel maupun oleh Excel maupun penyedia lainnya, silakanlah untuk bisa dijadikan bahan. Barangkali memang bisa tercakup oleh program ini walaupun menjadi berbayar karena di atas 30 menit. Sekali lagi, kita ada program 30 menit gratis internetan bagi semua warga sekolah, dan nanti Bu Rise dibantu untuk menjadwalkan pemasangan router ya, karena tugas sekolah hanya satu, mengamankan router agar tidak hilang, tidak dicuri orang, dan mohon listriknya gratis. Internetnya juga gratis untuk sekolah, sehingga tidak mungkin penyedia atau yang perusahaan kudu bawa genset ya. Tapi insya Allah sepanjang alatnya ada di situ, maka semua internet di sekolah itu digratiskan selama 30 menit bagi semua orang yang ada di sekolah. Tinggal tugas sekolah mengamankan alat itu, memastikan tidak hilang atau tidak dirusak oleh orang-orang kita sendiri. Sekali itu ya Bu moderator, nanti silakan disiapkan waktunya untuk dari rekan-rekan dari penyedia internet untuk memaparkan programnya di hari ini, agar bisa dipastikan memang 30 menit ini gratis ya, tidak berbayar. Kemudian kuotanya juga kuota yang masuk akal, bandwidthnya jangan sampai gratis tapi empot-empotan gitu ya, hese asup oge mentang-mentang gratis ya. Tapi yang saya harapkan gratis ini juga berkualitas sehingga bisa lebih bermanfaat untuk warga sekolah yang memang membutuhkan internet dalam waktu yang relatif sebentar tetapi tidak berbayar. Saya cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aini Hasan yang telah memberikan informasinya, yaitu dipastikan semua sekolah negeri dan swasta diharapkan mengikuti lomba-lomba dalam rangka memeriahkan HUT Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-77, dan pada hari ini ada sosialisasi gratis internet untuk 30 menit per hari bagi warga sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu menginjak kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu peserta rapat mingguan, silakan yang mau bertanya. Pada Ibu Ade Mardiah, silakan Ibu Ade. Ibu, punten mohon izin sebentar. Mungkin ada yang ingin paparan dari internet yang tadi Pak KCD. Oh iya, ya silakan Ibu. Ini dari, mohon maaf, ini ada paparan juga yaitu ya dari PT DNT ya. Ya, mohon waktu ya, sebentar ya. Ya, mangga. Bapak Krisna, mangga silahkan Bapak.
Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Krisna, saya dari PT DNE, Ibu, Bapak. Sebelumnya, saya ini memang ada beberapa tim di belakang, hanya mungkin belum join. Mau ditunggu saja atau bagaimana, Ibu? Punten. Gimana Pak? Ini saya masih ada tim Bu di belakang, masih ada. Lanjut aja, lanjut. Oh, Lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut aja. ya mangga. Mangga, siap. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya coba perkenalkan program yang akan kita tawarkan kepada sekolah, Bapak Ibu, izin. Udah dibuka belum, Bu? Udah ya? Saya mau share screen, boleh Ibu izin? Udah Kenapa? silakan Mas, Silakan, Pak. dibuka aja. Bisa share screen kok. Oh iya. Sudah terlihat belum Ibu, Bapak? Lihat, Pak. Sudah terlihat. Baik, pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kami dari PT DNE Group, memang kami ini bergerak di bidang telekomunikasi. Pada dasarnya, kita secara organik, produk kita itu atau program yang kita tawarkan bukan hanya untuk solusi untuk Wi-Fi di public area, tapi kita pun ada bentuk program yang kita tawarkan untuk pendidikan atau edukasi. Dan sistem yang kita bangun atau sistem atau program yang kita kerjasamakan dengan pihak sekolah itu berbasis Wi-Fi. Wi-Fi gratis selama 30 menit. Jadi kita ini untuk Wi-Fi. Suaranya hilang, Pak. Halo? Pak, ada Pak. Ya. Ya Pak, lanjut Baik. Pak. Ya. Jadi visi dan misi dari perusahaan kami ini kita ingin membangun transisi smart edukasi, di mana saat ini memang yang sudah kita ketahui bahwa di era digital sekarang dan memang sedang ada dampak COVID-19 ini, kita coba terobosan beberapa solusi program untuk edukasi berbasis online. Memang transisinya nanti itu kita akan bangun sekolah ini yang tadinya mungkin sekarang kan memang sudah ada beberapa yang sudah tatap muka atau offline ya Bu. Hanya memang new normal ini kita tidak bisa meninggalkan yang sudah kita lakukan gitu dengan beberapa pembelajaran secara online. Jadi yang kita program yang kami Suaranya putus. Halo? Putus suaranya. Sudah jelas belum, Pak? Jelas, Pak. Ya. Tidak jelas, bagus. Jelas, di sini jelas. Jelas Pak, jelas. Ya, dilanjut Pak. Ya, jadi kembali ya, program yang kami tawarkan ini itu untuk sekolah dengan basis Wi-Fi. Penggunaan Wi-Fi ini bisa digunakan oleh sekolah untuk digunakan baik secara online, digital, dan ujungnya ini untuk pertumbuhan koperasi di sekolah. Kenapa? Karena nanti ini
pihak pengguna itu bisa melakukan top up berupa voucher, tapi itu nanti selanjutnya Ibu Bapak. Yang kita akses dulu pertama ini untuk Wi-Fi gratis selama 30 menit. Nah, kemudian ekosistem dari Wi-Fi ini sendiri, ini kita juga terbuka dan kita juga sangat concern untuk pendidikan. Jadi ini kurang lebih gambar atau topologi yang kita bisa adopt di daerah. Jadi bukan hanya sekolah, kita pun bisa memberikan Wi-Fi ini untuk public area, kemudian ruang terbuka, objek wisata, dan desa-desa yang memang ada program pengembangan digital. Nah, untuk penggunaannya sendiri bagaimana? Jadi kami ini akan bangun infrastruktur. Infrastrukturnya itu kita bisa melihat nantinya itu di daerah tersebut apakah memungkinkan untuk kita bisa expose atau bangun infrastruktur itu menggunakan fiber optik atau menggunakan satelit atau dengan VSAT istilahnya. Jadi radius yang kami bangun itu 300 meter. Jadi 300 meter ini bukan jarak ya Ibu Bapak, tapi radius. Artinya dari alat nanti yang kita pasang itu berupa access point. Nah, dari access point itu mungkin kita akan bisa memberikan untuk percontohan sekolah itu di 2 atau 3 access point. Nah, kalau misalkan daerah tersebut sudah kita pasang, sudah terkoneksi, kemudian ini pada umumnya kalau untuk penggunaan Wi-Fi kita cukup klik, nanti itu kita on-kan si Wi-Fi-nya, kemudian nanti di situ ada DNA zone. Mungkin nanti bisa diubah berdasarkan alamat atau nama sekolah masing-masing ya Ibu Bapak. Jadi registrasinya pun sangat mudah. Begitu kita sudah terkoneksi, kemudian nanti itu kita registrasi. Jadi pengguna awal yang akan beregistrasi ini tentunya gratis selama 30 menit gitu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu Mas voucher penggunaan 30 menit ini kurang, saya pengennya lebih lama misalkan. Nah, ini kita ada beberapa solusi atau pengembangan ke depannya itu dapat melakukan segala satunya itu melalui voucher. Nah, voucher ini nantinya bisa digunakan untuk beberapa kegiatan atau transaksi, Bu. Bisa dengan pembelian atau pembayaran BPJS, PBB, dan lain sebagainya. Nah, mungkin notabene dari sekolah kan memang siswa tidak standby untuk penggunaan handphone. Namun, di sekolah itu mungkin ada sekeliling itu kan ada warga sekitar ya. Nah, ini kan bila mana warga sekitar itu dirasa sudah mendapatkan akses yang kita berikan ke sekolah, kan ini bentuknya Wi-Fi. Nah, itu bisa nantinya secara tidak langsung akan memberi voucher ini kepada pihak sekolah melalui koperasi, seumpama. Jadi koperasi juga ada kontribusinya, Bu, Bapak. Bukan hanya mungkin penggunaannya bukan hanya pembelian ATK atau yang lain-lainnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, Bapak Ibu mangga ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, ini kita bagi beberapa kategori, baik harian, ya harian itu per hari atau per 3 hari,
baik mingguan dan bulanan. Ini untuk voucher. Suaranya putus-putus. Halo? Jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Jadi penggunaan voucher ini nantinya, ini bisa kita breakdown, itu baik penggunaan, baik harian, mingguan, dan bulanan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini tuh bisa digunakan untuk beberapa platform, Bapak Ibu. Itu. Kemudian, apa sih alat yang kita gunakan? Misalkan di dalam satu sekolah ini, di awal kita memberikan 30 menit secara gratis untuk pengguna baru seumur hidup. Jadi selama jaringan ini ada dan tercover, setiap harinya itu pasti pengguna itu akan mendapatkan 30 menit di awal. Alat untuk yang bisa kita expose, yang bisa kita gunakan, untuk voucher sendiri, ini ada beberapa tampilan alat, namanya Smart POS. Jadi, alat ini yang bisa digunakan, misalkan untuk pembelanjaan beberapa platform. Sama misalkan di koperasi ini, kita sudah bisa melakukannya secara cashless, tinggal scan aja QR. Nanti bentuk vouchernya sendiri ini kita berbeda dengan umumnya, karena kita itu menggunakan email, ya, jadi kita tidak menggunakan SMS, supaya pengguna juga dimudahkan, karena umumnya sekarang ini kan pengguna handphone itu sudah memiliki email. Jadi semua itu akan di-create melalui email. Nah, misalkan, Pak, saya sudah dapat email, terus saya mau top up, misal untuk si voucher ini ternyata tidak bisa digunakan. Kenapa? Nanti itu kita ada trackingnya, kenapa tidak bisa digunakan. Nanti pun akan ada pembaruan. Jadi voucher itu tetap bisa digunakan sesuai dengan pemakaian atau yang digunakan selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ekosistemnya sendiri ini memiliki beberapa selling point, jadi gratis selama 30 menit, tidak ada biaya bulanan, beda hal dengan mungkin kalau sekolah untuk operasional berlangganan dengan salah satu provider gitu. Kemudian nantinya ke depannya kita memang ada beberapa pengembangan, namun itu bisa nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari sekolah. Dan tentunya di akhir ini jadi sumber penghasilan baru bagi sekolah, artinya mungkin melalui koperasi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, bahwa memang kita sudah awareness mengenai pembelajaran secara online. Ini tentunya kita juga tidak bisa terluput dari namanya internet. Kemudian teknologi yang kita gunakan pun memang kita imbangi dengan beberapa selling point. Salah satunya Wi-Fi ini sendiri. Tentunya dalam pembelajaran ini kita juga ada plus minus sebagai orang tua yang memang sudah terjadi ya Bu, Bapak. Ini saya percepat saja. Nah, ini pengembangan yang nanti aplikasi atau platform yang bisa kita berikan kepada sekolah. Jadi mungkin selama ini sekolah memang beberapa sudah melakukan, ada LMS ya mungkin Bapak Ibu ya, ada Learning Management System. Namun kita sebenarnya tidak akan menggantikan dengan yang sudah berjalan. Namun kita bisa backup nih, kira-kira dari sekolah apa yang kurang.
untuk platform digital ini sendiri. Misal beberapa use case kita dapat dari sekolah itu bahwa dalam satu platform itu semua semua aplikasi itu terpecah. Namun kalau di kita bisa grouping ini semua melalui satu dashboard, baik pembelajaran secara nilai, misalkan absensi, kemudian tugas, ya. Terus sebenarnya ini pun dipermudah untuk orang tua bisa monitoring, gitu. Jadi kita punya tools-nya. Jadi bukan hanya dari guru atau siswa, namun ini pun bisa diakses oleh orang tua itu sendiri. Bentuknya seperti apa, fiturnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ini dalam satu dashboard, kita ada beberapa fitur, baik secara digitalnya, classroom-nya, kemudian ini pun nanti bisa diakses oleh siswa atau guru. Jadi kita buat ini mempermudah lah untuk sekolah supaya bisa memonitoring gitu. Mungkin ini belum ada yang memang saya temukan research di lapangan, belum ada nih dashboard yang memang bisa menampilkan detail yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi yang bisa akses ini nanti kita memberikan akun itu unik dari username sama passwordnya. Jadi guru dan siswa pun bisa akses ini tanpa melihat data lain, mungkin Bapak Ibu ya, data dari siswa lain misalkan, itu tidak bisa diakses kalau memang bukan yang bersangkutan. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu, mangga. Sebelum saya lanjut. Pak Ade Mardia atau Ibu Ade Mardia itu, Chris, ada yang raise hand. Ya, mangga Ibu Ade Mardia. Ada yang mau ditanyakan, Bu Ade? Ya Pak, cukup sudah. Oh iya. Silakan Pak Krisna dilanjut Pak. Ya, baik. Kemudian tadi kan saya bicara mengenai Wi-Fi gratis selama 30 menit dan jika sudah terkoneksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kan saya bicara soal platform atau aplikasi yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah. Namun, ini pun ada di sisi bisnisnya juga kita ada, Bapak Ibu. Jadi untuk koperasi. Jadi segala sesuatunya untuk penggunaan top up voucher ke depannya untuk pengembangan, ini kita ada sistem bagi hasil dengan pihak koperasi. Misal, dari voucher ini, misalkan ambil yang harian sebanyak berapa, kemudian nanti kita bisa sesuai dengan kesepakatan untuk bagi hasilnya dengan pihak sekolah atau koperasi seperti apa. Ini salah satu skema yang bisa kita berikan, program yang bisa kita berikan kepada sekolah untuk segala activity, untuk penjualan voucher gitu ya. Ini kita ada bagi hasil, termasuk penggunaan dari tools Smart POS ini untuk QR, ini pun kita ada bagi hasilnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan pihak sekolah ini sudah ada ketertarikan, nanti ada beberapa dokumen legalitas yang memang kita perlukan.
Jadi salah satunya ada KTP, NPWP, akte pendiri sekolah, dan nanti dari sisi kami itu kita ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi juga, surat untuk perjanjian kerjasama, kemudian order form, MOU, dan NDA. Mungkin paparan saya seperti itu, Bapak Ibu. Bila mana ada yang mau ditanyakan, mangga di sini juga sudah ada tim dari DNA juga, ada Mas Oki, sama Pak Surya, sama Kang Hendra. Ada pertanyaan Chris tuh, Pak Asep Dik-Dik ya, lagi resen. Ya. Pak Asep. Mungkin selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami buka yaitu pada Pak Asep Dik-Dik. Mangga Pak Asep. Masih di mute Pak Asep, punten. Terima kasih Bu Nina selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga saya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Krisna yang telah menyampaikan tentang ya internet gratis bagi semua orang mungkin ya Pak ya, khusus di lingkungan pendidikan. Ya, alhamdulillah. Nah, yang saya tanyakan sedikit, apakah internet gratis itu ada jadwal tertentu dalam harinya, atau apakah serentak kegiatannya itu kan, atau mungkin saja dikondisikan mungkin untuk hari Senin untuk wilayah Purwakarta, mungkin hari Selasa untuk wilayah mana, atau hari Rabu untuk wilayah mana, sehingga nanti untuk aksesnya itu tidak berebutan bandwidth lah gitu kan. Ya, dan juga nanti pihak sekolah juga akan menjadwalkan kalau memang dijadwalkan secara terschedule dengan ditentukan, sehingga kami itu akan dijadikan kesempatan itu dijadikan sarana literasi bagi siswa kami gitu Pak. Jadi supaya ada minimal lah dengan adanya jadwal seperti itu, nanti ada habit tersendiri bagi siswa untuk ya setiap saat untuk melakukan literasi melalui browsing tersebut itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Asep atas pertanyaannya. Ya, ini ada Mas Oki. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ai Nur Hasan selaku Kepala Disdik Wilayah 4 Jawa Barat, dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di paparan terkait Wi-Fi community untuk lingkungan sekolah dari DND ini. Gini Pak Asep ya. Jadi gini Pak, untuk jadwalnya sendiri untuk internet gratis kita berikan secara 24 jam Pak. Terserah Bapak mau misalkan mau pakainya pagi atau siang atau sore, terserah. Yang penting dalam satu hari itu hanya kita batasi 30 menit Pak untuk internet gratisnya. Kita tadi Gimana? Gini Pak, maksud saya itu gini, supaya bisa mengkondisikan siswa gitu, supaya ya itu kan kesempatan siswa itu kan minimal lah dengan internet gratis itu kan bisa mengkondisikan, dan juga pihak sekolah bisa mengontrol apakah betul yang 30 menit itu betul-betul dimanfaatkan hal-hal yang positif. Jangan sampai karena kita di luar kendali, siswa kapan saja, yang penting satu hari, kita kan nggak bisa mengontrol apakah siswa itu betul efektif dipakai untuk pembelajaran atau literasi, apakah hanya untuk main game saja, gitu aja Pak. Benar. Nah, jadi sebenarnya konsep internet gratis ini yang saat ini kita berjalan ya Pak, ini dibuka untuk apapun Pak. Nah, untuk masalah restriction itu artinya pembatasan website mana saja yang dapat diakses oleh lingkungan sekolah, nanti berdasarkan kesepakatan antara KCD atau dengan sekolah dengan DNE Pak. Nanti misalkan dari DNE 30 menit ini hanya untuk digunakan literasi aja. Ya, literasinya website apa aja gitu. Itu boleh Pak. Atau mungkin kita buka semua, tapi yang tidak boleh diakses misalkan untuk game atau YouTube atau yang lain, nanti disampaikan saja oleh
pihak sekolah Pak atau pihak KCD ke nanti kita yang membatasi sendiri dari sistem gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk masalah kekhawatiran bandwidth yang tadi Pak Asep sampaikan, ini kita tidak ada pembatasan dalam artian untuk daerah Purwakarta saja jam berapa dan Subang jam berapa, tidak Pak. Kita semua kan sudah terkoneksi langsung dari satelit Pak. Jadi untuk masing-masing bandwidth pada masing-masing pengguna itu udah spesifik, tidak ada, insya Allah tidak ada rebahan bandwidth, kita langsung terkoneksi lewat satelit gitu. Itu sih Pak apa jawabannya. Gimana Pak Asep? Sudah jelas? Ya alhamdulillah lah. Nanti mungkin dari pihak Pak Ayi selaku Kepala KCD nanti akan koordinir mungkin kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Jadi sebenarnya gini Pak, visi dan misi kita ini masuk ke lingkungan sekolah sebenarnya untuk mendukung pembelajaran dari pendidikan sendiri, karena kan sebelumnya itu kan kita kan terkena pandemi ya Pak. Iya. Murid-murid itu sekarang kan udah mulai terbiasa dengan belajar online, dengan digitalisasi. Nah, dengan ini kita nggak mau hilang momentum Pak untuk murid-murid atau siswa-siswa. Jadi kita dorong sekaligus dengan wifi gratis, internet gratis buat mereka. Jadi mereka bisa lebih berkreativitas. Soalnya ada beberapa yang misalkan saya tanya ke pelajar, sekarang literasinya udah mulai berubah Pak. Mereka udah mengarah ke digital. Contoh ada beberapa orang yang mau jadi YouTuber aja lah gitu. Atau misalnya jadi ilmuwan teknologi, itu udah mulai banyak Pak. Jadi kalau misalkan ada momentum seperti digitalisasi seperti ini sayang banget buat kita lewatkan buat para siswa sih gitu. Jadi nanti rencana kita mungkin kita bisa mulai pilot project Pak. Pilot project dengan beberapa sekolah. Contoh dari 3 kabupaten, masing-masing kabupaten mungkin dengan 3 sekolah dulu gitu. Nanti setelah itu berhasil dengan pilot project yang kita lakukan, nanti baru sekolah-sekolah lain bisa mengikuti Pak. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Prawira. Oke, sama-sama Pak Asep. Iya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu peserta rapat mingguan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak. Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau sudah jelas semua? Iya, udah jelas Bu. Jadi gini Bu, tambahkan Bu ya. Nanti kita akan Pak. Perdana dulu pemasangan internet gratis ini ke 3 sekolah per kabupaten. Nanti Bu Risa yang nunjuk dulu aja sekolah mana yang kira-kira bisa duluan untuk diberikan pemasangan ya router internet gratis bagi sekolah-sekolah kita. Nanti tahap pertama per kabupatennya 3 sekolah. Nanti kalau sudah clear, udah layak pakai, baru nanti menginjak ke tahap berikutnya juga 3 sekolah per kabupatennya. Nanti Bu Risa diatur aja ya. Makasih. Iya, monggo Pak. Siapa? Terima kasih Bapak. Ya, silakan. Bapak Ibu peserta rapat, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum kita tutup acara ini. Jelas Bu, alhamdulillah. Ya. Pak Ade Mulyana ya? Ya. Ya, mangga Pak Ade. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormati Bapak KCD dan Ibu analis dan Bapak Ibu guru. Ini hanya menanggapi aja, mungkin karena kebetulan kami Purwasari itu sedang bermasalah terus nih dengan internet yang ada. Sebentar lagi ANBK juga sampai saat ini kami mencoba untuk menstabilkan internet. Ini juga belum stabil terus untuk persiapannya. Nah, ini barangkali dengan adanya ini merupakan sebuah solusi gitu ya. Nah, sehingga kalaupun diizinkan ya untuk uji cobanya ke daerah dulu, salah satunya Purwasari gitu. Ini izin ke Pak KCD aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Abul, saya ditambahkan aja jadi 4 nggak apa-apa. Silahkan tulis ya. Mangga. Mangga, Pak. Risa, kalau bisa sekolah-sekolah yang ada trouble dulu dengan internetnya ya, itu lebih didulukan ya, karena kita mau ANBK, sehingga diharapkan ya kalau memang sekolah melihat ternyata lebih bagus, layak, dan harganya juga masuk akal, silakan aja memilih untuk memberikan penyedia ke penyedia baru ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, Adek. Udah jelas Pak? Iya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Silahkan. Udah ya, mungkin cukup ya. Baiklah, penyampaian materi dari para narasumber kita telah selesai. Selanjutnya, tapi sebelum kita tutup acara ini, Bu, untuk materi bisa di-share. Ya. Sudah di-share di ada Bitly. Materi untuk di-share. Bunin, dia tadi gangguan, materi bisa di-share. Atos Bu, atos. Ya, udah ya. Kita tutup acara rapat mingguan ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya Nina Nurhayatin sebagai moderator. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Bapak Ibu sebelum saya menutup acara ini membacakan sebuah pantun. Buah mangga, buah semangka belinya di pasar Kebayoran Raya. Dirgahayu Indonesia tercinta, semoga makin maju dan berjaya. Merdeka. Cakep. Terima kasih Ibu. Untuk sesi penutup kami kembalikan kepada pembawa acara, yaitu kepada Bapak Kusnadi Sultan. Saya silakan. Terima kasih Bu Nina sudah memandu rapat mingguan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, paparan atau arahan serta tanya jawab sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. Selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rosli SPD, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah majelis rapat mingguan ini bermanfaat, berkah, penuh rahmat-Mu. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk merealisasikan program dan rencana lembaga kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak peserta didik kami yang soleh, sehat, kuat, dan unggul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wasiyatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas segala taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, PCD, Bapak-bapak sekolah. Izin